Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafari Valian, mahasiswa dari Universitas Pamulang. Program studi saya program studi manajemen Fakultas Ekonomi. Jadi pada kesempatan kali itu saya akan menjelaskan materi-materi penting dari penulisan pesan-pesan bisnis. Di mana penulisan pesan-pesan bisnis ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengertian perencanaan pesan-pesan bisnis. Yang kedua, seleksi saluran dan media. Di mana di bagian pertama, pengertian perencanaan pesan-pesan bisnis tadi, kita dibagi juga menjadi 4 bagian. Pertama, pemahaman proses komposisi. Yang kedua, penentuan tujuan. Yang ketiga, analisis audiens. Yang keempat, penentuan ide pokok. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan-pesan bisnis ini terdapat langkah-langkah strategis bagi pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Yaitu di bagian pertama itu pemahaman proses komposisi. Untuk komposisi ini kita bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan atau pra-penulisan. Tahap kedua, organisasional atau penulisan. Yang ketiga, tahap revisi. Yang di bagian keduanya itu kita masuk di bagian penentuan tujuan. Dalam merencanakan suatu pesan bisnis, hal yang pertama lakukan adalah memikirkan maksud atau tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi bisnis ini secara umum ada 3 tujuan. Yang pertama itu memberikan informasi atau informing. Yang kedua, persuading. Atau yang ketiga, kolaborasi atau collaborating dengan audiens. Cara menguji tujuan ini kita bisa menggunakan 4 tujuan, yaitu cara menguji tujuan komunikasi bisnis ini ada 4 pertanyaan yang dalam pengujian tujuan yang telah ditentukan, yaitu apakah tujuan tersebut realistis. Yang kedua, apakah waktunya tepat. Yang ketiga, apakah orang yang mengirimkan pesan sudah tepat. Dan yang keempatnya itu adalah apakah tujuannya dapat diterima oleh perusahaan. Di bagian ketiga, analisis audiens. Yang pertama itu melakukan pengembangan profil audiens, menentukan komposisi dan ukuran audiens, siapakah para audiensnya, dan bagaimanakah reaksi dari audiens. Yang kelima, berapakah tingkatan pemahaman audiens. Dan yang terakhir itu penentuan hubungan komunikator terhadap audiens. Di bagian keempat itu kita masuk ke bagian penentuan ide pokok. Setelah menganalisis tujuan dan audiens, langkah selanjutnya adalah kita belum menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Topik, ide pokok merupakan 2 hal yang berbeda. Topik ini adalah subjek pesan yang luas, sedangkan ide adalah pokok pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan dari topik tersebut sehingga kita dapat diterima oleh audiens. Kita masuk di bagian yang kedua, seleksi saluran dan media. Di bagian seleksi saluran dan media ini terdapat 2 tahap. Tahap pertama adalah komunikasi lisan. Tahap yang kedua adalah komunikasi tertulis. Yang tahap pertama ini, komunikasi lisan, mencakup antara lain percakapan antara 2 orang yang tidak terencana. Maksudnya itu yang tidak ada direncanakan di awalnya, misalnya komunikasi melalui telepon maupun pertemuan kelompok dan sebagainya. Di bagian kedua, komunikasi tertulis. Kelebihan dari saluran komunikasi tertulis adalah adanya kesempatan bagi para komunikator untuk merencanakan dan mengendalikan pesan. Baik dalam penyampaian pesan bisnis, sebaiknya pesan tersebut direncanakan sebaik mungkin sehingga penerima pesan tersebut dapat dengan mudah memahami maksud dari pesan tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, atau itu ringkasan dari materi yang saya rangkum. Kalau ada salah penyampaian kata saya mohon maaf. Saya undur diri. Abdul Hafari Valian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nidaur Hasana. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan untuk menulis pesan bisnis. Dalam penulisan pesan bisnis terdapat 3 tahapan, yaitu tahap prapenulisan, tahap penulisan, dan tahap revisi. Dalam persiapan menulis pesan bisnis terdapat hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama menganalisis tugas, yang kedua mengantisipasi audiens, dan yang ketiga ada pengorganisasian pesan bisnis. Dari tahap yang pertama yaitu tentang menganalisis tugas. Di sini kita dapat mengidentifikasikan tujuan terlebih dahulu. Selanjutnya kita dapat menentukan saluran terbaik untuk penyampaian pesan. Untuk poin yang kedua itu tentang mengantisipasi audiens. Di sini kita dapat melakukan beberapa hal terlebih dahulu, yaitu yang pertama
kita dapat membuat profil audiens. Yang kedua, adaptasi terhadap tugas dan audiens. Yang ketiga, menyoroti manfaat penerimaan pesan kepada audiens. Yang keempat, mengusahakan sudut pandang kita terhadap audiens. Yang kelima, mengungkapkan diri kita secara positif agar penerimaan pesan bisnis dapat mudah diterima oleh audiens. Dan yang terakhir yaitu menggunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh audiens. Selanjutnya poin ketiga yaitu tentang pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Hal yang penting dalam mengorganisasikan pesan bisnis yaitu ada 4. Yang pertama, tujuan dan juga subjek harus jelas. Yang kedua yaitu informasi harus relevan terhadap subjek dan tujuan. Yang ketiga, dilakukan pengelompokan dan penyajian ide-ide secara logis. Dan yang terakhir yaitu pesan harus mencakup keseluruhan informasi yang penting. Lanjut dengan kita juga dapat mengorganisasikan berbagai pesan dengan outline. Di sini kita dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, mendefinisikan pengelompokan pengelompokan ide. Di sini kita dapat memulai dengan ide pokok. Lalu selanjutnya kita menyatakan poin pendukung yang penting, serta yang terakhir kita mengilustrasikannya dengan bukti. Selanjutnya ada menentukan dan memastikan urutan terhadap rencana organisasional. Dalam menentukan rencana organisasional ini terdapat 2 pendekatan, yaitu pendekatan secara langsung atau yang sering dikenal dengan direct approach, dan ada juga pendekatan tidak langsung yang sering dikenal dengan indirect approach. Setelah menentukan rencana organisasional apa yang akan kita ambil, lanjut kita akan menyusun rencana-rencana organisasional, yaitu baik menggunakan direct request, pesan rutin, bad news, pesan persuasi, permintaan intern organisasi, atau permintaan eksternal organisasi. Oke, dari persiapan penulisan pesan dapat dilakukan sebaik mungkin atau dapat menghasilkan pesan bisnis yang baik apabila pengorganisasionalan bisnis ini dilakukan secara baik, rapi, tersusun, dan juga menggunakan saluran yang terbaik, maka akan mendapatkan hasil pesan bisnis yang dapat memberikan timbal balik atau memberikan respon positif terhadap pesan bisnis kita. Lanjut ada merevisi pesan-pesan bisnis. Revisi merupakan langkah terakhir dalam pengembangan pesan-pesan bisnis secara efektif. Setelah ide dituangkan dalam kata-kata, kalimat, dan paragraf, perhatikan kembali apakah kata-kata tersebut telah diekspresikan dengan benar, apakah sesuai dengan apa yang direncanakan, baik itu menyangkut masalah isi dan pengorganisasiannya, gaya penyampaiannya, format penulisannya, dan lain sebagainya. Dalam merevisi pesan-pesan bisnis ini terdapat 3 poin yang menurut saya dan menurut kelompok saya penting, yaitu 1. Keterampilan merevisi. 2. Pemilihan dan penentuan kata yang sesuai. Yang ketiga yaitu pembuatan kalimat yang efektif. Dari poin pertama tentang keterampilan merevisi, yaitu kita dapat melakukan editing pada isi dan pengorganisasiannya, melakukan editing pada gaya penulisannya, dan yang terakhir yaitu kita dapat melakukan editing format agar penulisan pesan tersebut sesuai dengan apa yang kita tuju. Lanjut ada pemilihan dan penentuan kata yang sesuai. Di sini kita melakukan pemilihan kata yang familiar, lalu pemilihan kata-kata yang tidak bertele-tele atau kata yang efisien, dan yang selanjutnya kita menghindari makna kata ganda agar tidak bolak-balik penjelasannya. Lalu selanjutnya kita dapat membuat kalimat efektif. Kalimat efektif adalah sarana penyampaian pesan kepada seseorang. Dengan sebuah kalimat kita bisa menyapa, menasihati, menyampaikan pendapat, dan juga memberikan pengumuman kepada setiap orang atau kepada kelompok tertentu. Yang dimaksud dengan kalimat efektif adalah bentuk sebuah kalimat yang secara sadar dibuat untuk menuju daya informasi yang baik.
Dalam pembuatan kalimat efektif ini ada dua hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, memilih jenis kalimat yang akan kita ambil terlebih dahulu, di mana jenis kalimat ini terdapat kalimat sederhana, majemuk, dan juga kompleks. Dan poin yang kedua yaitu langkah pengembangan paragraf. Ada dua pendekatan dalam mengembangkan paragraf, yaitu pendekatan yang biasa digunakan, ada paragraf induktif dan paragraf deduktif. Mengenai pendekatan paragraf induktif diawali dengan penyampaian berbagai alasan terlebih dahulu atau penjelasan dahulu, dilanjutkan dengan inti pembahasannya dari pesan tersebut. Selanjutnya barulah dibuat kesimpulan. Lanjut ada pendekatan menggunakan paragraf pengembangan paragraf deduktif, di mana di awalnya berupa kesimpulan dan dilanjutkan dengan penjelasan-penjelasan yang menjelaskan tentang si kesimpulan pertama atau pokok ide pertama tersebut. Jadi pada kesimpulannya, dalam penulisan pesan-pesan bisnis ini, di sini kita harus melakukan 3 tahap. Tahap perencanaan atau pra penulisan, di sini kita harus merencanakan semuanya secara terstruktur agar semuanya berjalan lancar dan menghasilkan pesan bisnis yang baik. Yang kedua yaitu langkah penulisan atau rangka organisasian ya. Di sini juga kita harus menyusun sesuai dengan si perencanaan awal yang telah kita rencanakan, dari mulai gaya penulisan, gaya formatnya, dan lain sebagainya, serta menggunakan pendekatan apa agar penyampaian pesan kita itu dapat diterima oleh para audiens. Selanjutnya ada tahap revisi, di mana di sini tahap terakhir kita merevisi semua 2 tahap awal yang telah kita lewati. Di sini kita dapat menelaah dulu si pesan tersebut, apakah pesan telah sesuai dengan apa yang akan kita tuju kepada audiens, apakah saluran yang kita ambil ini sudah sesuai, apakah si kalimat-kalimat yang kita pakai ini sudah efisien dan efektif. Sekian penjelasan dari kelompok saya tentang penulisan pesan-pesan bisnis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Ahmad Rahman Syafi'i, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok saya untuk membuat presentasi melalui video seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.